warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan saya Muhammad Fakri. Pada kali ini kita akan menjelaskan tentang landasan neurologis. Dan ini adalah video terakhir di tahun ini. Mari kita ke materinya. Teori neurologis. Penguasaan bahasa berperan penting pada neurologis karena berkaitan antara otak manusia dengan bahasa. Otak manusia dengan otak hewan berbeda bentuk dan fungsinya. Menurut Darjo Wijoyo, pada hewan tertentu, korteks cerebral dikatakan tidak nampak. Padahal korteks pada manusia sangat berkembang. Nah, perbedaan tersebut rupanya berpengaruh pada neurologis yang membuat manusia dapat berbahasa, sedangkan hewan tidak. Perkembangan otak. Menurut Holley, terdapat 4 tahap dalam perkembangan otak, yaitu yang pertama, tahap perkembangan ukuran, yang kedua, adanya perubahan reorganisasi pada otak, yang ketiga, munculnya sistem fiber yang berbeda-beda melalui korpus callosum, sedangkan yang keempat, munculnya 2 hemisfer yang asimetris. Nah, untuk melihat perkembangan otak manusia, kita lebih dahulu mengenal otak manusia. Otak dibagi menjadi 4. Ada 4 bagian, ya. Ada 4 bagian. Yang pertama yaitu otak besar. Yang kedua ada otak kecil. Nah, yang ketiga ada batang otak. Yang keempat nih yaitu sistem limbik. Otak besar yaitu bagian otak yang membedakan manusia dengan hewan. Pada otak besar, manusia memiliki kemampuan berpikir, ada memori, dan kemampuan visual serta lainnya. Sedangkan pada otak kecil terletak di bagian belakang kepala, otak kecil mengontrol banyak fungsi otomatis seperti gerakan menulis dan lain-lainnya. Sedangkan batang otak atau sering juga disebut dengan otak reptil. Nah, batang otak ini berada di dalam tulang tengkorak. Nah, bagian otak ini mengatur fungsi dasar manusia seperti bernapas dan lain-lainnya. Sedangkan sistem limbik atau sering disebut dengan otak mamalia yang terletak di bagian tengah otak berfungsi menghasilkan perasaan atau nafsu. Jadi, apa sih hubungan bahasa dengan otak? Hubungan bahasa dengan otak jika kita melihat melalui sudut pandang neurologistik, yaitu suara atau bunyi masuk ke otak, kemudian ditanggapi di lobe temporal khususnya oleh korteks primer pendengar. Setelah diolah, maka bunyi-bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wernicke atau Wernicke. Pada daerah inilah bunyi-bunyi tadi menjadi suku kata, frase, klausa, dan akhirnya berupa kalimat. Setelah berupa kalimat akan muncul 2 kemungkinan. Yang pertama, hanya sekedar informasi yang tidak perlu adanya tanggapan, maka disimpan di memori otak.
Yang kedua, ya, dipakai untuk berkomunikasi atau berbicara. Nah, dikala ini pasti ada gangguan bicara atau wicara. Pada manusia, salah satu penyebabnya adalah stroke. Apa itu stroke? Ya, stroke atau stroke yaitu apabila aliran darah pada otak tidak cukup atau ada penyempitan pembuluh darah, maka berakibat kerusakan pada otak. Nah, biasanya kerusakan pada hemisfer kiri mengakibatkan munculnya gangguan bicara. Perkembangan bahasa merupakan salah satu mata rantai pertumbuhan anak. Perkembangan bahasa sering menjadi tolak ukur tingkat kepintaran anak, meskipun pada hakikatnya perkembangan seorang anak merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi antara perkembangan lainnya. Anak dikatakan mengalami keterlambatan bicara atau kesulitan berbahasa jika kemampuannya menyimpang dari proses berbahasa, yaitu ketika sebelum umur 5 tahun, puber, dan dewasa. Penyebab keterlambatan bicara dan berbahasa secara umum sangat beragam. Di antaranya, pertama, retardasi mental yang menyebabkan kurangnya kepandaian anak dibandingkan anak seusianya. Yang kedua, gangguan pendengaran. Nah, yang ketiga, kelainan organ bicara. Yang keempat, mutisme selektif atau ketidakmampuan berbicara. Nah, yang kelima, deprivasi atau lingkungan. Dan keenam, kekurangan gizi. Yang ketujuh, autisme. Perbedaan otak wanita dengan otak pria. Menurut Steinbeck dan kawan-kawan, ada perbedaan antara otak pria dan otak wanita dalam hal bentuknya, yaitu hemisfer kiri. Pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan, menyebabkan wanita sedikit lebih banyak untuk berbicara. Namun, temuan pada Philip dan kawan-kawan menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam pemrosesan bahasa antara pria dan wanita, perbedaan ini hanya mengarah pada pengaruh budaya daripada pengaruh genetik. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa pada landasan neurologis harus mengenal teori, struktur otak manusia, hubungannya dengan bahasa, gangguan, perkembangan pada anak, dan perbedaan otak laki-laki dan otak perempuan. Hal-hal tersebut yang membangun menjadi landasan neurologis berbahasa, walaupun hampir tidak sempurna, terdapat gangguan yang terjadi pada manusia. Namun, inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan, sehingga kita patut bersyukur hingga sekarang masih bisa untuk berbicara dengan lancar. Alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, tidak bosan-bosannya saya ingatkan untuk jaga kesehatan dan cuci tangan dengan sabun. Nah, saya akhiri pada kesempatan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tahun depan. Dadah.